Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustasya Aprilia dari kelompok 3, Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi dari jurusan Matematika. Nah, baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan lampiran soal nomor 2 tentang mencari data statistik menggunakan Excel dan nanti diimport ke dalam SPSS dan ada grafiknya. Nah, kali ini untuk memenuhi tugas lampiran soal nomor 2 tentang penggunaan SPSS. Nah, langsung saja saya akan share screen bagaimana datanya kita ekspor terlebih dahulu, di mana awalnya itu kita buka Excel. Nah, di sini saya contohnya ada data kasus yaitu jumlah populasi penduduk di desa di Kecamatan Indralaya Selatan. Nah, sumber ini saya dapat dari data Disduk Capil Ogan Ilir. Nah, jadi langsung saja di sini saya buat, yaitu ada nama desanya ada sebanyak 14 desa, di mana ada Manyangin, Tanjung Lubuk, Tebing Geriting Selatan, Arsen Gading, Tanjung Dayang Selatan, Beti, Meranjat 1, Meranjat Ilir, Meranjat 2, Sukaraja Lama, Sukaraja Baru, Tebing Gerinting Utara, Tanjung Dayang Utara, dan Meranjat 3. Nah, kali ini sudah ada data prianya, dan ini sudah ada data wanitanya. Setelah itu ada juga jumlah penduduknya. Nah, langsung saja untuk itu kita ekspor dulu file dari Excel ini kita masukkan dalam SPSS dengan mengklik export, lanjut ke change file type. Nah, langsung ke save as. Nah, setelah itu kita ambil data ini ke dokumen dan kita save. Misalkan data kependudukan kecamatan, misalnya kita tambahkan kecamatan Indralaya Selatan, dan ini nama saya, kita save. Nah, setelah itu langsung saja kita buka yaitu SPSS-nya. Kita buka terlebih dahulu SPSS. Nah, setelah kita buka SPSS-nya itu, nanti akan muncul yaitu datanya. Nah, datanya itu nanti kita lagi loading ya untuk membuka SPSS-nya itu sendiri. Lanjut kita buka. Nah, setelah itu kita pilih di folder. Nah, kita pilih di folder ini. Lanjut yaitu kita pilih dalam bentuk Excel, karena tadi data yang kita berupa Excel. Nah, di mana kita misalkan tadi data kependudukan Kecamatan Indralaya Selatan, Mustasya Aprilia akan dalam bentuk Excel, kita langsung saja klik open. Nah, maka data itu nantinya kita klik OK. Nah, nanti kita langsung aja. Nah, jadi datanya itu udah muncul dalam bentuk SPSS-nya itu sendiri, di mana dia akan mengimport data Excel ini ke dalam bentuk si SPSS ini. Nah, karena ini ada 0 di belakang koma, maka kita ganti dulu pada variabel view-nya itu, di mana itu kita ganti dengan 0, karena kita tidak ada nilai di belakang koma. Nah, untuk desanya itu menggunakan string karena itu tipenya berupa huruf. Nah, dan itu measure-nya itu nominal. Nah, sedangkan di pria ini yaitu kita numerik karena itu berupa data angka dan dia menggunakan scale untuk ukuran. Nah, untuk wanita dan penduduk jiwa itu sendiri sama, kita menggunakan yaitu numerik type-nya dan juga menggunakan measure-nya scale, karena itu untuk membuat suatu ukuran data dari penduduk itu sendiri. Nah, setelah width-nya itu bebas mau seberapa dan type-nya itu untuk desa string pria, wanita, dan penduduk jiwa itu numerik.
Langsung saja untuk missing sama values-nya itu bebas, kita nonkan. Untuk kolomnya juga tuh bebas, kita isi seberapa. Nah, untuk line-nya itu untuk ratakan kiri itu bebas, karena sini saya menggunakan left ke kiri untuk si desa, dan untuk ke kanan ini kita ke kanan itu untuk si menuliskan data dari penduduk pria, wanita, dan seluruh penduduk, jumlah penduduk, dan role-nya kita inputkan bebas. Nah, file 5 ini tidak ada apa-apa ya, jadi kita langsung clear saja, dan kita lihat data view. Nah, ini maka ada tampilan yaitu seluruh desa yang ada di Kecamatan Indralaya Selatan, dan yaitu jumlah penduduk pria, wanita, dan juga jumlah keseluruhan penduduk tersebut. Nah, langsung saja, ini sudah ada data yang sudah kita analisis menggunakan data statistik, di mana soalnya ini kita yaitu mencari di internet bebas tentang apa saja dan diimport ke SPSS. Ini sudah kita import ke SPSS. Nah, dan datanya sudah ada, sudah tertampil, dan juga nanti kita buat itu grafiknya. Nah, langsung saja kita buat grafiknya, di mana kita mengetikkan yaitu graph dan chart builder untuk kita membuat grafiknya. Langsung saja kita klik OK, dan langsung saja kita buat, karena ini bersifat clustered, jadi kita buat grafiknya itu clustered bar, karena itu untuk tugasnya ini menggunakan clustered bar. Nah, untuk itu desanya itu kita klik ke axis X, karena ini untuk membuat suatu desanya, untuk membuat data-data desanya, dan ini kita langsung saja klik pria untuk dikonnya, untuk si datanya, dan juga ini juga kita klik juga wanita, kita tambah. Nah, ini kita okekan saja, dan langsung juga untuk penduduk jiwanya itu juga kita tambahkan. Nah, ini selesai kita tambahkan, langsung saja kita klik OK, karena kita di sini membuat yaitu diagram batang. Nah, langsung saja kita klik OK. Dah, ini nanti muncul di bagian outputnya, di mana bagian outputnya ini akan muncul yaitu datanya. Untuk yang warna biru yaitu data wanita, untuk yang biru itu data pria, untuk warna hijau itu data wanita, dan untuk warna krim itu data keseluruhan pria dan wanita. Nah, ini untuk nama desanya, dan ini untuk keseluruhan datanya. Nah, ini bisa dilihat dari si outputnya itu sendiri. Nah, langsung saja setelah itu, nah ini untuk data yang telah kita masukkan tadi ya. Nah, setelah itu langsung saja ini setelah selesai langsung kita save, karena ini selesai kita membuat data secara statistik, kita import dari data Excel tadi ke data si SPSS ini. Nah, setelah itu kita buat grafiknya, dan tadi muncul pada lembar outputnya yaitu grafiknya. Nah, ini tadi muncul output dari grafiknya itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat ya, grafiknya ini menggunakan cluster grafik, karena untuk perbandingan antara jumlah penduduk pria, wanita, dan juga jumlah keseluruhan penduduk tersebut. Nah, langsung saja setelah itu kita save, karena ini untuk kita save ke bentuk SAV ya. Ini contohnya kita save itu Martasha Aprilia, NIM-nya kita sebutkan, dan ini Lamsel untuk nomor 2, dan kita save bentuk SAP. Dan langsung saja kita klik, ini kita pilih ke download, karena saya akan menyimpannya dalam bentuk download. Nah, setelah itu kita Nah, awalnya kita save dulu ke bentuk dokumen ya. Nah, kita ulang saja ya. Nah, untuk nge-save-nya ini kita klik file, kita klik menu save as. Setelah save as itu kita klik, contohnya misalkan saya sini mengetikkan nama saya. Kita klik nama saya dan klik yaitu nomor untuk jawaban nomor 2, kita save as. Nah, setelah kita save, kita bisa lagi misalkan kita save, kita bisa nge-save-nya dalam bentuk, misalkan sini kan tadi saya save-nya di dokumen, dan ini saya save-nya di download. Nah, kita save langsung saja dia ke bentuk
SAP dan kita save. Nah, untuk mengesepnya secara SPV, kita langsung saja sini kita silang. Nah, ini apakah kita mengesep outputnya? Ya. Kalau iya, langsung saja kita buat di sini tadi nama kita. Setelah itu nama, NIM dan juga langsung ke berapa dan kita save di sini, kita save di download. Nah, maka dia akan tersave di download dalam bentuk, kita lihat ini dalam bentuk downloadannya ini dalam bentuk Lamsol nomor 2. Kita lihat dulu. Nah, ini save-nya dalam bentuk Lamsol nomor 2 bentuk SAP dan ini bentuk si SVV-nya itu sendiri. Nah, setelah itu saya langsung saja yang kedua kita, yaitu saya di sini ada data saya setelah ngambil data kasus kecelakaan kerja di suatu negara Indonesia. Nah, di mana si kecelakaan kerja itu sendiri saya ada 2 file ya ini. Nah, ini saya ambil dari yaitu dari file sumbernya Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, saya cari di internet ini sudah nemu ada 34 provinsi yang ada di Indonesia dan ini adalah PU ini ada penerima upah, keterangan penerima upah, dan BPU ini bukan penerima upah, sedangkan itu jasa konstruksinya ini ada dan provinsinya sudah ada. Langsung saja kita ekspor karena kita untuk memindahkan datanya ke dalam SPSS, kita import ke dalam SPSS. Nah, langsung saja ini setelah selesai saya kita tulis di dokumen penyimpanannya, kita langsung saja kita save karena tadi saya sudah save. Jadi langsung saja kita klik yes. Nah, kita buka lagi di menu SPSS-nya ini. Setelah kita buka SPSS-nya, kita klik filenya ini, kita cari tadi bentuknya bentuk Excel karena data kita tadi kita ambil dalam bentuk Excel. Nah, setelah itu kita cari tadi ada data kecelakaan kerja di Indonesia yang pertama kita open. Nah, setelah kita open, nanti kita klik OK dan ini nanti akan tertampil untuk nama-nama kasus kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, ini ada data-data kosong, mungkin langsung saja ini kita hapus karena ini tidak ada di dalam data yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita ambil tadi di mana kita tulis yaitu ada provinsi, ada PU, penerima upah, ada BPU, ada jasa konstruksi. Setelah ada jasa konstruksi, ada nama provinsinya. Nah, ini kita menggunakan untuk provinsi karena itu berupa huruf, kita menggunakan yaitu tipenya string. Dan untuk PU, BPU, jasa konstruksi dalam provinsi ini kita numerik karena itu berupa angka. Dan untuk ini kita ganti 0 karena kita tidak ada nilai di belakang koma. Nah, setelah itu untuk provinsi kita label saja provinsi karena itu untuk mengetahui provinsi. Nah, sedangkan untuk di measure karena itu provinsinya tipenya string, jadi kita measure-nya nominal, sedangkan PU, BPU, dan jasa konstruksi provinsinya itu type-nya numerik, tipenya, jadi kita menggunakan measure-nya scale karena untuk menghitung ukuran. Nah, setelah itu ke data view. Nah, ini sudah ada data yang telah kita import tadi. Kita import tadi dari Excel ke SPSS. Nah, ini sudah ada datanya sebanyak 34 data provinsi dan ini juga data-data dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Langsung saja kita buat grafiknya di mana itu di chart builder dan kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita buat di sini yaitu grafiknya bentuknya clustered bar. Jadi ini untuk perbandingannya kita langsung saja tarik karena ini untuk perbandingan antara data provinsi dan jumlah-jumlah data-data angka dari kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, langsung saja untuk yang di X-nya ini untuk data keterangannya itu kita tulis provinsinya. Nah, ini untuk PU ini untuk data penerima upah, kita tambahkan lagi, kita cari lagi datanya bukan penerima upah, langsung kita klik OK. Nah, untuk itu jasa konstruksinya kita tambahin juga dan provinsinya itu juga kita tambahkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka di dalam outputnya itu nanti akan muncul grafiknya, yaitu di mana ini grafiknya yaitu untuk warna biru itu PU ini penerima upah, untuk yang warna hijau ini BPU ini bukan penerima upah, dan untuk warna krim ini yaitu jasa konstruksi.
Nah, ini dan juga untuk yang warna ungu ini provinsinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan untuk mengesepnya ini sama seperti tadi, langsung save as. Langsung kita save misalkan Lamso 2 Martasya Aprilia, kita save 2 bagian 2 ya misalkan. Bab 6 langsung aja kita save bentuk SPV ya ini. Nah, langsung saja kita save as. Tadi sudah kita bentuk SPV ini, kita klik stepnya. Itu bentuknya yaitu bentuk kita save di dalam download dan kita save. Dah, setelah kita save, ini untuk file ini kita save juga sama seperti tadi itu save as. Setelah kita save as, kita klik misalkan Martasya Aprilia ini. Nah, ini bentuknya SAP ya. Martasya Aprilia, NIM saya dan lampiran soal bagian 2 karena yang tadi untuk nomor 2 kita save di dalam download ya. Nah, setelah itu ini bentuknya tipenya SAP, kita simpan, kita save dan kita lihat apakah ada. Nah, untuk download itu sendiri tadi sudah saya tulis di mana ini bentuk ini bentuk SPV-nya dan ini bentuk SAP-nya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari dua kasus tadi, di mana saya telah mencari data statistiknya ada tadi tentang data penduduk di suatu kecamatan Indralaya Selatan, tepatnya di kecamatan saya sendiri, dan juga tadi ada yaitu kasus kecelakaan kerja di negara Indonesia ini sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab lampiran soal nomor 2 dalam praktikum pengantar teknologi dan informasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.